Jering mangkir dari panggilan polisi terkait kasus pencemaran nama baik ID. Satu WNI dilaporkan terluka dalam ledakan di Beirut, Lebanon. Setelah dirawat 3 minggu, artis Amitabh Bachchan dinyatakan sembuh dari corona. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya, termasuk kasus penipuan investasi bodong yang berkedok arisan kurban di Cianjur, dan juga kita memiliki informasi terkait penambang yang tewas tertimbun longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari banjir susulan yang kembali melanda Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Selasa petang. Akibatnya pemukiman warga kembali terendam banjir hingga warga harus dievakuasi. Aliran Sungai Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa petang kembali meluap setelah diguyur hujan yang cukup lebat. Dangkalnya sungai akibat material lumpur banjir bandang beberapa waktu lalu membuat aliran air tersendat hingga menggenangi permukiman warga. Warga yang panik berupaya mengevakuasi diri ke dataran tinggi. Banjir susulan ini menyebabkan akses Trans Sulawesi terendam dan membuat arus lalu lintas kembali lumpuh. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penambang tanah perbukitan di kota Sibolga, Sumatera Utara tewas tertimbun setelah bukit yang mereka keruk tiba-tiba longsor. Sementara 1 penambang lainnya kini kritis dan dirawat di ruang IGD RSUD Kota Sibolga. Dari rekaman video amatir, ketiga warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Parambuhan yang tertimbun longsor dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. Butuh waktu 1 jam bagi petugas BPBD mengeluarkan ketiganya yang sudah tertimbun material tanah. Naas, 2 penambang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 orang kritis langsung dibawa ke RSUD Kota Sibolga. Jasad kedua korban penambang yang tewas dibawa ke rumah duka dan disambut tangis histeris keluarga. Berdasarkan keterangan warga, tanah perbukitan yang mereka keruk akan dipergunakan untuk menimbun fondasi rumah mereka. Tidak disangka, tanah perbukitan yang berada di atas tiba-tiba saja longsor dan langsung menimbun ketiganya. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raimon, iNews melaporkan. Masih dari Sumatera Utara, warga Dusun Sitahan Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya bongkahan batu hitam dari langit yang diduga meteor. Bongkahan batu meteor mengundang simpati warga. Bahkan pemirsa, ada yang menawarnya dengan harga ratusan juta rupiah. Rumah Yosua Huta Galung, warga Dusun Sitahan Barat tertimpa batu hitam berukuran sedang yang diduga batu meteor. Pemilik rumah mengatakan benda menyerupai batu meteor tersebut tiba-tiba jatuh menimpa atap rumahnya pada sore hari kemarin dengan disertai suara dentuman gemuruh yang begitu kuat. Bahkan saking kerasnya hantaman batu tersebut, atap seng rumahnya jebol. Batu itu pun kemudian jatuh hingga terperosok ke dalam tanah sedalam 20 cm. Uniknya, batu meteor yang dimiliki olehnya tersebut sudah ditawar sejumlah orang dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Meski menggiurkan, batu tersebut tidak akan dijual oleh pemiliknya. Ya semalam juga ada, kalau masalah ininya penawarannya. Berapa bang dihargai orang kemarin? Ya entah itu bercanda ya kan, kita juga nggak tahu. Berapa? Ya kok semalam katanya 1 M. Sementara itu, Kepala Desa Sitahinauli meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menurunkan pihak terkait untuk meneliti apakah benar batu tersebut batu meteor. Hingga kini, batu hitam yang diduga batu meteor itu menjadi objek foto warga yang berkunjung untuk sekedar melihat keberadaan benda angkasa tersebut.
Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menyebut belum ada obat untuk antivirus corona yang melanda sejumlah negara hingga saat ini. Anji dan Hadi Pranoto pun dilaporkan organisasi Cyber Indonesia atas unggahan video di kanal YouTube milik Anji. Tentunya terkait klaim dari penemuan obat COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mengecam klaim Hadi Pranoto terkait penemuan obat COVID-19. Hingga kini belum ada obat atau vaksin yang dinyatakan secara klinis dapat menyembuhkan COVID-19. Dan sekali lagi sampai sekarang pun belum ada yang berani mengklaim menyatakan bahwa sudah ada obat untuk COVID di seluruh dunia. Jadi kalau kemudian ini ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyatakan bahwa ini ada obat yang bisa dikatakan membunuh atau mencegah COVID, maka ini tentunya perlu harus kami klarifikasi. Karena sampai sekarang semuanya sedang berjuang untuk mendapatkan itu gitu loh. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi misinformasi pada masyarakat. Sebelumnya Senin kemarin musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan organisasi Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas unggahan video di channel YouTube Anji terkait penemuan obat COVID-19. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Konten tersebut dinilai berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Pasca munculnya pemberitaan dirinya dilaporkan ke polisi, Anji menulis sebuah kalimat di Instagram Stories-nya. Di unggahan tersebut, mantan vokalis Drive itu mengaku hanya ingin mengabarkan kebaikan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, artis Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong. Kita langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Yusri, untuk kasus yang menimpa Anji dan Hadi Pranoto ini saat ini sudah di tahap mana, Pak? Sampai dengan saat ini kan masih tahap penyelidikan ya Mbak ya. Kemarin memang 2 hari yang lalu laporan polisi sudah kita terima dari seseorang inisialnya MA ya, bersama tim kemarin malam ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan ada 2 terlapor di sini. Yang pertama adalah inisial HP, yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, yang dilaporkan adanya penyebaran berita bohong yang dilakukan pada saat itu oleh kedua orang terlapor ini di suatu tempat. Ya, hasil sementara yang kita ketahui diduga tempat tersebut berada di satu pulau di daerah Provinsi Lampung. Tetapi yang bersangkutan merasa bahwa dia melihat di dalam akun YouTube tersebut di Jakarta pada saat dia buka, dan sepertinya tim ini tidak menerima adanya kebohongan ini, kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tahap penyelidikan sudah dilakukan, ditangani langsung oleh Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemarin malam sudah kita lakukan klarifikasi undangan kepada pelapor sendiri untuk kita lakukan pemeriksaan ya kepada pelapor. Ini sementara masih kita terus rencana tahap selanjutnya adalah akan mengundang beberapa lagi nantinya untuk kita lakukan klarifikasi atau pemeriksaan, Mbak. Baik, Pak Yusri, kapan dijadwalkan pemanggilan terhadap kedua terlapor, Pak? Ini bertahap dulu, Mbak Dita. Jadi rencana kan kita ke depan ini kan sudah melayangkan undangan ya. Hari ini rencana kita melayangkan undangan untuk klarifikasi beberapa saksi-saksi ahli lagi. Juga dari saksi pelapor juga akan menghadirkan beberapa saksi yang sudah memang dia sampaikan kepada tim penyelidik. Ya, barang bukti sudah diserahkan kemarin, 1 USB, kemudian transkrip
daripada wawancara yang dilakukan oleh seseorang yang pemilik akun dari Dunia Manji kepada HP sendiri. Kemudian juga ada videonya yang dia sampaikan ke kita untuk kita lakukan pendalaman. Nah, saksi ahli yang akan kita panggil yang pertama adalah saksi ahli bahasa. Ya, karena ini kan dipersangkakan di pasal 28 ya, untuk pasal 45A di Undang-Undang ITE. Kemudian juga nanti akan kami mengundang saksi ahli dari ID untuk bisa menyampaikan untuk kita lakukan pemeriksaan, ya, pendalaman. Nah, nanti setelah itu sudah lengkap semua, nanti kita akan rencanakan mengundang nanti mengklarifikasi terlapor. Nanti ada 2 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah HP sendiri, yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, nanti akan kita panggil. Baru setelah itu nanti mekanismenya kan begitu penyelidikan, Mbak ya. Baik. Mekanismenya akan nanti kan kita gelarkan kalau sudah lengkap, apakah memang sudah pantas, sudah memang memenuhi unsur persangkaan untuk naik ke tingkat penyidikan nantinya. Itu, Mbak. Baik, jika nantinya berdasarkan keterangan saksi ahli dan juga proses penyelidikan ini dan terbukti bahwa keduanya menyebarkan berita bohong, pidana apa yang berapa tahun yang akan dijatuhkan kepada kedua, Pak? Ini masih kita kedepankan ajas praduga tak bersalah ya, Mbak Deta, nanti pelan-pelan, karena memang kan dipersangkakan di pasal 28, kemudian juga di pasal untuk pasal 45A di Undang-Undang ITE, ada pasal 14, 15 di Undang-Undang ini. Ancamannya cukup 6 tahun sampai ada juga 10 tahun. Nanti beragam di sini, tapi kan ini kita masih duga, masih nanti akan kita pelajari semuanya karena masih dalam tahap penyelidikan. Nanti kalau memang sudah lengkap semuanya, nanti baru kita lakukan gelar perkara. Apakah memenuhi unsur-unsur persangkaan di sini? Makanya kita masih menunggu. Begitu, Mbak Dita. Baik, Pak Yusri, kita menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari proses penyelidikan ini. Terima kasih atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, nyaring bersuara di sosial media, Jering justru mangkir dan bungkam dari panggilan polisi terkait kasus pencemaran nama baik ID. Unggahan drummer grup band Superman is Dead di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO berujung pada laporan polisi. Drummer grup band SID, Igede Ari Astina alias Jering, mangkir dari panggilan pertama Polda Bali. Jering tidak hadir lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, karena memang pas hari Senin yang kemarin ya, yang lalu Jering sedang ada halangan. Jadi dapat panggilan 3 hari sebelumnya, kemudian tanggal 3 Agustus harus hadir. Tapi pas sekali dengan agenda-agenda yang memang dia tidak bisa tinggalkan, sehingga kami pada tanggal 3 Agustus menghadap kepada penyidik di Polda Bali, menyampaikan secara lisan dan menyampaikan surat mohon untuk penundaan panggilan, mohon untuk penundaan pemeriksaan Jering. Gitu. Karena absen pada pemeriksaan pertama, pihak polisian kembali melayangkan surat pemanggilan kedua untuk Jering pada Kamis 6 Agustus pukul 9 pagi. Sebelumnya, Jering dilaporkan oleh ID pada 16 Juni lalu terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diunggah di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu. Dalam konten tersebut, Jering menyebut ID sebagai kacung WHO. Terkait laporan ini, Jering diduga melanggar 4 pasal. Pengacara Jering, Iwayan Gendo Suwardana, menjelaskan postingan tersebut tidak bermaksud mencemarkan organisasi ID, namun meminta penjelasan ID terkait kondisi yang terjadi saat itu. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, Jering mangkir 1 kali dalam pemeriksaan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian kepada ID. Kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Yuliar Kusnugroho di Reskrimum Polda Bali. Selamat siang, Pak Yuliar. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, ini Jering mangkir 1 kali dari panggilan polisi, alasannya apa, Pak? Kalau menurut dari pengacara secara tertulis, ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan itu memang diatur dalam undang-undang, kalau memang tidak bisa hadir, ya tentunya sudah kita layangkan surat panggilan yang kedua untuk hari Kamis, Mbak Deta. Toleransi ketidakhadiran dalam panggilan ini sampai berapa kali? Sampai 2 kali, Mbak. Nanti Kamis diharapkan juga hadir. Apabila nanti Kamis tidak hadir sesuai dengan acuan undang-undang, kita keluarkan surat perintah untuk membawa saksi untuk ke Polda Bali.
Baik. Mudah-mudahan datang untuk hari Kamis, Mbak Deta. Selain Jering yang dipanggil, siapa saja pihak terkait yang akan juga dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan kasus ini? Sudah kita panggil, Mbak Deta, 3 dokter, salah satunya juga ketua ID, kemudian juga ahli bahasa juga sudah kita ambil keterangan. Memang sebelum konteks penyidikan ini kan ada namanya SOP penyelidikan. Semuanya sudah kita ambil keterangan, hasil gelar, ada terpenuhi sementara untuk unsur pidana, sehingga kita lanjutkan kepada konteks penyidikan, Mbak. Jadi sekarang tinggal menunggu keterangan dari Jering untuk klarifikasi atas postingannya. Oke, apa yang menjadi dasar keberatan dari pelapor atas unggahan Jering ini, Pak? Sebenarnya banyak, Mbak Dita ya. Dari postingan yang utama itu tanggal 13 Juni, di situ disebutkan postingan Jering gara-gara bangga menjadi kacung WHO, ID maupun rumah sakit mewajibkan untuk tes rapid kepada ibu-ibu hamil. Dan masih banyak lagi, termasuk juga komentar-komentar beberapa yang di bawahnya. Jadi di situ ID juga merasa keberatan karena memang ID merupakan ikatan dokter yang memang bidang ahli kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan WHO, Mbak. Secara organisasi juga tidak ada hubungannya. Dan ID juga melaksanakan sesuai dengan profesionalnya, sehingga bahasa sebagai kacung itu seolah-olah memang selaku pesuruh, gitu, Mbak. Baik. Itu sementara yang disampaikan oleh ID. Untuk pidana dari kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dijatuhkan kepada Jering ini berapa tahun, Pak, nanti jika terbukti benar-benar bersalah? Ya, kita masih melalui beberapa tahap, Mbak, ya. Nanti pun kita klarifikasi Jering atas unggahannya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan SOP gelar, hasil gelar untuk kita tindak lanjuti. Apabila nanti pun kita ajukan, kita tetap menganut azas praduga tak bersalah. Baik. Dan ancaman hukumannya nanti 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang ITE tahun nomor 19 tahun 2016 itu sekitar 6 tahun dan denda 1 miliar. Baik. Berarti kita masih menunggu klarifikasi dari Jering di pemanggilan kedua. Semoga terlapor ini bisa kooperatif dalam proses ini. Terima kasih Bapak Yuliar atas informasinya di Sremkrimsus Polda Bali. Pemirsa, polisi menemukan kerangka tulang manusia dalam karung beras dan kain kafan yang terbakar di Bekasi, Jawa Barat. Diduga kerangka tulang manusia itu merupakan jenazah yang hilang dicuri pada Jumat pekan lalu. Kerangka tulang manusia itu ditemukan 500 meter dari tempat pemakaman umum Karang Bahagia di Desa Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Kerangka tulang manusia itu ditemukan dalam sebuah karung beras yang dibungkus dengan kain kafan dan berada di sumur tua. Diduga kerangka tulang manusia itu bagian dari jasad Aji Prabowo yang hilang dicuri pada Jumat pekan lalu. Selanjutnya polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kerangka jenazah dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi juga berencana memanggil keluarga Aji Prabowo untuk tes DNA dan sidik jari. Jenazah maupun kerangka daripada korban. Namun demikian kita masih menunggu hasil dari forensik yang di Kramat Jati. Barang bukti tambahan ada beberapa yang kita amankan berupa sabit, kemudian campur, kemudian gergaji yang berada di sekitar. Pemirsa, ratusan warga mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mapi, Papua. Warga kecewa karena tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Ratusan warga merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah dan kantor DPRD Kabupaten Mapi. Mereka kecewa karena tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Masa menuding seleksi CPNS tidak transparan. Formasi CPNS tahun 2018 baru diumumkan pada Selasa pagi. Jumlah pendaftar CPNS mencapai 5.000 orang, sementara yang diterima hanya 400 orang. Setelah merusak kantor BKD, massa menggelar aksi Long March menuju kantor Bupati, namun upaya pembakaran kantor Bupati gagal. Polisi segera memadamkan api agar tidak meluas. Sudah dipertemukan antara
warga masyarakat atau pengunjuk rasa dengan Bupati dan Ketua DPR terjadi negosiasi ya untuk melakukan langkah-langkah strategis, dan dari Bupati menjelaskan kepada warga masyarakat tentang format penerimaan CPNS untuk tahun 2018. Ini yang terjadi di sana, dan situasi alhamdulillah pukul 11 sudah kondusif dan warga masyarakat yang ada di sana kembali ke. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pendaki di Taman Nasional Gunung Rinjani Propok, Lombok Timur menjadi sorotan lantaran menggelar pesta di gunung. Pesta digelar tanpa izin dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Beginilah suasana pesta para pendaki savana di Taman Nasional Gunung Rinjani Propok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Video yang viral di media sosial ini direkam pada Sabtu 1 Agustus 2020. Pesta tanpa izin ini berawal dari sekelompok pendaki yang menyalakan musik. Sejumlah pendaki lain yang berada di sekitar lokasi pun langsung ikut serta. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur meminta petugas memperketat pengawasan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi kejadian yang sempat beredar di media sosial itu kami sebagai Kadis Pariwisata menyesalkan itu. Jadi kita harapkan itu jangan terjadi lagi. Oleh karena itu antara BTNGR dan kita harus terus berkoordinasi untuk melahirkan atraksi-atraksi pariwisata yang positif, baik yang disiapkan oleh kita maupun yang dilakukan oleh para pengunjung. Bukit Savana berada di lereng Gunung Rinjani dan menjadi incaran para pendaki untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Selama pandemi, jumlah pengunjung ke Gunung Rinjani masih dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, satu warga negara Indonesia terluka pada peristiwa ledakan di Beirut, Lebanon. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.